Saya teringat di Mesir itu, di kota Kairo itu ada perusahaan mobil milik Ragab, nama beliau Rajab. Itu zakat beliau bagi sampai kami yang seluruh mahasiswa asing yang tinggal di asrama yang resmi itu hampir mencapai 2000-an dari Afrika, dari Afghanistan, Pakistan segala macam. Setiap tahun itu mendapatkan zakat dari mereka. Jadi satu-satu amplop, Pak. Itu satu amplop itu sekitar ada yang dapat rata-rata 100 junai. 100 junai itu dulu sekitar 300.000 per orang. Bayangkan mahasiswa hampir mencapai 2000 orang. Itu baru yang orang asing, bukan mahasiswa Mesir. Bayangkan betapa besar zakatnya tiap tahun. Tiap tahun. Beliau meninggal, istrinya wafat meneruskan zakat itu. Belum pernah bangkrut usahanya. Padahal pengusaha mobil lokal, arti lokal dia bukanlah internasional, bisnis internasional sangat. Tapi Masya Allah, Allah pelihara. Betul-betul beliau menunaikan apa yang beliau miliki. Tidak pernah sampai bangkrut. Begitulah orang yang menunaikan zakat, dia pisahkan miliknya dengan milik yang Allah tunjuk. Maka jangan ragu-ragu untuk bayar zakat. Bayar zakat itu tidak dalam pandangan jumhur ulama itu tidak disyaratkan ijab kabul. Jadi enggak mesti menjumpai per orang lalu pegang tangan orang miskin, telah ku berikan 300.000 kepadamu. Lalu orang miskin jawab, "Kiban ku jawab, bro." Katanya. Itu coba baca fikih walaupun khilaf, tapi pendapat paling banyak zakat tidak disyaratkan ijab kabul, walaupun ada pendapat yang mengatakan suruh ijab kabul. Karena dia berhubungan antara satu pihak yang memberi saja. Kita makannya boleh titip ke orang. Bapak titip, "Ustaz tolong ini ada zakat saya." Tapi utamakan bayar zakat itu di area yang terdekat dengan usaha kita. Makruh hukumnya mengeluarkan zakat yang jauh dari tempat sumber uang. Kecuali itu saudara kita, saudara yang punya hubungan rahim. Misal kita punya keponakan, tinggal di Amerika, miskin. Jauh-jauh ke Amerika, miskin. Kembangai. Kita kirimkan zakat ke dia sampai ke Amerika. Boleh karena punya hubungan rahim yang kita harus bantu duluan. Tapi utamakan selain saudara, tempat munculnya sumber uang. Itu yang paling kuat anjuran. Di mana bapak kerja? Di mana munculnya uang? Di Lok Semawi. Utamakan dulu fakir miskin yang ada sekitaran kita. Semua hukum memberi itu sama. Kurban juga begitu. Kurban itu kan dalam pandangan mazhab Malik, Syafi'i, Hanafi, Hambali, makruh mengirimkan ke jarak melebihi jarak boleh qasar salat. Kalau kita buka kitab, mereka mengatakan makruh mengirimkan kurban ke jarak yang melebihi jarak boleh qasar salat. Jadi kalau boleh qasar salat itu ada yang mengatakan 85 km, ada yang mengatakan 90 km. 4 burud 16 farsah. Kita kirim ke Panton Labu. Mau dikurbankan di sana contoh. Dari sini ke Panton Labu berapa kilo? Berapa kilo Pak dari sini ke Panton Labu? 50 kilo. Berarti enggak ada masalah. Kirim ke Biren enggak ada masalah. Tapi begitu kita layangkan kurban kita ke Banda, itu harus ada alasan. Kenapa ke Banda Aceh? Oh, rupanya di Lok Semawi enggak ada lagi fakir miskin. Semua sudah dapat semuanya. Sudah kaya-kaya semuanya. Semenjak Covid, semenjak PPKM, kakaya mendung. Rupanya di kampung kita di Tapak Tuan, enggak ada yang kurban. Mereka berharap dari kita yang ada di Lok Semawi. Nama kita ditempel di spanduk. Walaupun salah cetak spanduk, tapi tempel spanduk nama kita. Itu Bapak yang melekat Allah. Baru boleh kirimkan zakat ke sana. Dengan alasan di sini sudah tercover. Zakat juga begitu. Zakat fitrah juga begitu. Sama. Utamakan dulu kecuali punya alasan.
Jadi berbahagialah mereka yang menunaikan zakat, dirinya bersih, tenang hidupnya, tenang hartanya. Kemudian berikutnya, fadilah berikutnya, yang menunaikan zakat telah menjauhkan dirinya dari siksa neraka. Jadi dia telah melepaskan dirinya dari ancaman neraka. Zakat itu rukun Islam, tonggak agama. Yang meruntuhkan syariat itu, dia telah meruntuhkan dirinya sendiri. Dan dia otomatis telah menzalimi dirinya sendiri. Bahaya tidak membayar zakat karena ancamannya berat. Allah sebenarnya tidak mementingkan masalah jumlah. Itu kan hanya hitungan-hitungan. Tapi yang Allah ingin lihat ketaatan kita pada yang punya surga. Itu yang Allah ingin lihat. Seberapa taat kita kepada Allah. Kita sudah tahu nih, Allah punya hadiah terhebat sepanjang sejarah. Sepanjang zaman, itu Allah yang punya hadiah terhebat bernama surga. Kita sudah tahu itu cuma milik Allah. Berapa hebatnya kita mengejar agar dapat hadiah itu. Itu yang Allah ingin lihat dari kita. Maka Allah katakan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Segera, berlarilah kata Allah, untuk mendapatkan ampunan dan surga. Makanya orang kalau mikirnya tentang keselamatan di akhirat, maka dia akan mengejar. Dan dia akan mendapatkan ancaman, bukan karena Allah suka menyiksa, tapi karena Allah ingin memberi efek jera. Bagi yang suka melecehkan syariat, itu Allah bukan sifat Allah. Masa galak-galak Allah, nanti kamu kusiksa. Berdang-dang kuduk-duk kusiksa ke? Tidak begitu. Makanya seluruh doa Allah ajarkan, Allah lantunkan dalam Al-Quran doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, yang ketika tersiksa diturunkan dari surga, tidak ada pakaian, Nabi Yunus ditenggelamkan masuk ke dalam perut ikan Nun. Lalu kemudian apa yang Allah katakan? Mereka semua berdoa bahwa kami menzalimi diriku sendiri. Inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Seandainya bukan Engkau yang mengampunkan kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang merugi. Semua bahasa-bahasa itu Allah ajarkan ke kita kembali. Allah kutip kalimat dari mulut nabi-nabinya. Allah ingin mengatakan bahawa Allah tidak suka menyiksamu, tapi engkau sendiri yang membenamkan dirimu dalam siksaan. Dengan apa? Sudah ditawarkan kebahagiaan, mintanya penderitaan. Makanya kadang-kadang wajar kan kalau Allah mengatakan mereka punya mata tidak melihat, mereka punya hati tidak merasa, punya telinga tidak mendengar, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak tapi lebih buruk daripada binatang ternak. Sampai Allah mengatakan lebih buruk. Kenapa Allah katakan lebih buruk? Lembu, kita taruh api di depan, kita suruh jalan, dia tahu belok apa? Dia belok. Cuba tanya sama lembu kenapa belok. Dia tahu ini panas. Kalau dia masuk ke dalam api, dia terbakar. Kambing kita pelihara, kita suruh, kita tarik menuju ke api, dia melawan. Dia tidak mau. Binatang ternak tahu api itu menyiksa. Kita sudah tahu riba itu diharamkan nanti masuk neraka, nyalam dah berbuat. Lebih bodoh mana, lembu atau kita? Siapa lebih bodoh, lembu atau pemakan riba hari ini? Yang ambil-ambil kredit di bank konvensional, mana yang lebih bodoh? Dia atau lembu? Dia lebih bodoh daripada lembu. Makanya sekarang kalau jumpa sama yang ambil-ambil kredit, kah lebih hebat lembu ke? Boleh enggak kita katakan seperti itu? Sebenarnya boleh. Karena memang begitu, sudah tahu ini neraka, sudah tahu api masuk, subhanallah. Kan berat bangai, subhanallah. Ya, jadi wajar Allah mengatakan itu. Maka jemaah mereka Allah, orang yang tidak membayar zakatnya, Allah ancam lebih dahulu dalam surat Ali Imran 180. Allah katakan apa? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Apa kata Allah? Orang-orang
Yabkhalun, yang pelit kikir, yang tidak mau menunaikan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka pikir itu baik, mereka pikir pelit itu baik. Karena sebagian orang mengatakan, tu apa kita kasih? Tu apa kita bayar zakat? Enak aja kita kumpul-kumpul lalu kita beri ke orang. Mereka pikir baik. Jadi cara berfikirnya dengan 20 juta yang zakat tadi, mereka bisa beli ini, bisa buat garasi, tambah keramik, segala macam. Mereka pikir baik. Tapi kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Padahal yang dia pelitkan itu buruk bagi mereka. Apa keburukannya? Allah bongkar. Kata Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Semua zakat yang tidak dibayarkan itu, harta yang tidak dibayarkan itu, nanti Allah kalungkan di leher mereka. Nah, itu mulai Allah mengancam dikalungkan ke leher mereka. Nah, bagaimana proses dikalungkan itu? Nah, nanti dibantu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah menjelaskan ternyata harta itu dijadikan sebagai penyiksa. Dia akan berubah menjadi ular. Jadi bukan lagi emas yang tidak dibayarkan, tapi berubah menjadi ular. Nah, untuk selengkapnya kita akan lihat hadis-hadis yang menyatakan siksa orang yang tidak bayar zakat. Yang pertama, orang yang tidak bayar zakat nanti di akhirat siksanya yaitu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka. Berdasarkan surah At-Taubah 34-35, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang menyimpan, menyimpan, tidak mau mengeluarkan emas dan perak mereka punya, artinya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Apa yang terjadi di hari kiamat? Fabashshirhum bi'azabin alim. Kasih tahu mereka. Nanti mereka kasih kabar gembira. Jadi Allah nyindirnya begini, kasih kabar gembira. Fabashshirhum, kasih kabar gembira ke mereka. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Ini kan kontradiksi, Pak. Kasih kabar gembira kok azab pedih. Jadi maksud Allah ini ingin melakukan ihanah. Artinya memberi penghinaan. Yang enggak bayar zakat, kasih kabar gembira. Ya, nanti mereka akan dapat azab yang pedih. Bagaimana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika mereka dicampakkan ke dalam neraka jahannam, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Disetrika dahi mereka, kemudian lambung mereka dan punggung mereka. Nah, jadi bisa bayangkan disetrika. Allah sengaja memakai kalimat tuqwa, itu bahasa Arab kawa yakui. Itu menyetrika, itu ya digosok. Setrika di dunia, terkena kulit sedikit, sebulan kita loncat-loncat. Terkena kulit itu, Masya Allah, sebulan itu belum selesai. Sampai bernanah, keluar air. Kemudian ujung-ujungnya, kadang-kadang ada yang sampai cacat. Itu setrika dunia. Maka sampai hari ini belum ada orang yang kerja untuk menyetrika baju orang yang berani mendekati setrikanya sendiri. Yang sengaja coba-coba sekali, mau sensasi, coba taruh di tangan, belum ada yang coba. Kecuali tidak sengaja. Tapi nanti di akhirat, yang tidak bayar zakat mendapatkan siksa itu. Digosok, disetrika, di dahi. Ketika disetrika di dahi, mendidih otak. Disetrika di lambung, mendidih seluruh tubuh. Disetrika di punggung, habislah segala-gala. Tapi tidak bisa mati. Hidup lagi. Ketika mau mati, hidup. Baru hidup, dimatikan. Belum mati, hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak bisa mati, tidak bisa hidup. Apa kesalahannya? Tidak bayar zakat. Tidak bayar zakat. Rasulullah menjelaskan lebih rinci dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan terjemahnya, hadis riwayat Muslim. Karena waktu tinggal sedikit. Kata Rasulullah, siapa saja
yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka hari kiamat nanti akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrika kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya, apakah surga atau neraka. Jadi siksa model neraka itu maksud Nabi disiksa kalau dia vonisnya sehari, tapi ukuran seharinya 50.000 tahun. Kalau dalam ayat lain 1.000 tahun. Itu para ulama menjelaskan minimal 1.000 tahun sehari di sisi Allah, maksimal 50.000 tahun. Jadi kalau kita enggak bayar zakat, lain semuanya okey. Solat jamaah okey, dengan isteri baik, dengan anak baik, semuanya baik. Tapi zakat enggak bayar. Puasa Ramadan dia iktikaf. Orang lain iktikaf 10 malam, dia 32 malam. Baik sekali. Dengan manusia semuanya baik, zakat tidak bayar. Sehari divonis Allah, sehari, maka hitungan sehari bisa mencapai antara 1.000 sampai 50.000 tahun. Setelah itu kata Nabi, sudah cocok dengan siksa antara dosa dan siksa, baru dia pilih, silahkan dia masuk surga dengan izin Allah. Atau kalau ada dosa lain, dia melanjutkan ke neraka selanjutnya dengan siksa yang baru. Bayangkan begitu tersiksanya orang yang tidak membayar zakat. Maka hati-hati jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ini. Ya. Berikutnya. Baik, ini sepertinya tidak mungkin kita sambung karena di luar sudah terdengar azan, dan mungkin kita sambung minggu yang akan datang karena masih ada beberapa model siksa. Jadi yang kalau siksa-siksa Pak itu harus didengar lebih seksama. Karena kadang orang kalau dibilang surga kadang-kadang enggak terlalu rindu, tapi kalau dibilang siksa naka bacut. Jadi itu terima dulu yang digosok-gosok, diterima itu dulu. Nanti kita lihat lagi apa model yang Allah siapkan untuk orang yang tidak membayar zakat. InsyaAllah kita bertemu di minggu yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.